بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Melanjutkan kajian kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah yang merupakan kumpulan nasihat-nasihat beliau kepada salah seorang murid beliau yang bernama Yusuf ibnu Khalidin As-Samti, yang pamit kepada beliau untuk pulang kampung ke Basrah. Jadi Imam Abu Hanifah ini domisilinya di Kufah. Muridnya datang dari berbagai penjuru kota, datang dari berbagai penjuru negara. Salah satunya adalah Yusuf ibnu Khalid As-Samti. Ketika akan pamit pulang ke kampung halamannya di Basrah, Yusuf ini diberi nasihat oleh Al-Imam Abu Hanifah yang akan menjadi bekal bagi beliau untuk terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat di kota di mana beliau tinggal, yaitu di Basrah. Jadi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah ini sangat penting sekali, terutama bagi para santri yang akan pulang kampung, yang akan terjun berdakwah di masyarakat. Karena yang disorot pertama kali oleh masyarakat di sekitar kita, di sekitar para santri, di sekitar para pendakwah, adalah akhlak dari pendakwah itu, akhlak dari santri itu, akhlak dari dai itu. Yang mula-mula menjadi sorotan yang utama adalah bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang lebih tua darinya, bagaimana dia menyampaikan ilmu agama kepada jamaahnya. Semuanya itu menjadi sorotan. Kalau seseorang tidak dibekali dengan taujihat seperti ini, seseorang yang akan terjun di masyarakat tidak dibekali dengan taujihat, dengan arahan-arahan, dengan nasihat-nasihat seperti nasihat-nasihat Imam Abu Hanifah yang disampaikan kepada Yusuf ibnu Khalid As-Samti seperti yang ada dalam kitab ini, dikhawatirkan dia hanya menyampaikan ilmu tetapi tidak punya strategi di dalam berdakwah. Dia hanya menyampaikan ilmu tetapi tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya, karena dia tidak bisa berperilaku dengan perilaku yang baik menurut masyarakat. Nah, oleh karena itu sangat urgen sekali, sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk mempelajari kitab ini, karena kitab ini merupakan panduan bagi kita semuanya bagaimana kita beradab dengan adab-adab Islami, bagaimana kita berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, bagaimana strategi dakwah itu dipilih dan dipilah oleh seseorang sesuai dengan objek dakwah masing-masing di masyarakat sekitarnya. Kita lanjutkan nasihat-nasihat Imam Abu Hanifah kepada salah seorang murid beliau. Kita telah sampai kepada qaulul al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa rahimahu wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin. Beliau mengatakan, wa akrim ahlas syarafi wa 'azzim ahlal ilmi, wa akrim ahlas syarafi. Bagi yang belum punya kitab, bisa di-download di link yang beberapa waktu yang lalu sudah saya bagikan di beranda FB saya. Wa akrim ahlas syarafi, dan muliakanlah orang-orang yang memiliki kemuliaan. Wa 'azzim ahlal ilmi, dan agungkanlah orang-orang yang berilmu, agungkanlah para ulama. Asy-syarah Syekh Jamil Halim sebagai pensyarah kitab ini, kemudian beliau mengatakan, hadhihi jumlatun min nasaihil imam radhiyallahu anhu taduru hawla mawdu'in wahidin aw tubawwabu tahta unwanin wahid. Kalimat yang berisi nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah seperti yang saya baca di atas ini sebenarnya adalah seputar satu tema, satu bab, satu pembahasan. Wa huwa alaqatul alimi bi ghairihi,
yaitu tentang hubungan orang yang berilmu dengan selainnya. Wa innama karrara wa a'ada al-imam lit-ta'kid wa li bayani ahammiyatiha. Jadi wa akrim ahla syarafi itu sama artinya dengan wa'azzim ahlal ilmi. Artinya sama. Wa akrim ahla syarafi wa'azzim ahlal ilmi. Muliakanlah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan agungkanlah orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu mereka adalah ahlu syaraf, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Dan ahlu syaraf, orang-orang yang memiliki kemuliaan, tiada lain adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa ada pengulangan? Supaya memperkuat makna. Imam Abu Hanifah mengulang apa yang beliau sampaikan di kalimat yang pertama, diulang pada kalimat yang kedua, ini untuk penegasan betapa pentingnya hal ini. Betapa pentingnya kita memuliakan orang-orang yang memang seharusnya dimuliakan. Betapa pentingnya kita menghormati dan mengagungkan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Waliyattadhiha wa yanjaliya ma'na hadhihi an-nasihati. Jadi supaya jelas nasihat ini, supaya lebih terang benderang bagi kita mengenai apa yang dimaksud dengan nasihat beliau, wa akrim ahla syarafi wa 'azzim ahlal ilmi. Muliakanlah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan agungkanlah orang-orang yang berilmu. Supaya ini menjadi jelas, menjadi terang benderang, maka pensyarah kitab ini ingin menuturkan makna ikram wa makna syaraf. Jadi apa yang dimaksud dengan ikram? Apa yang dimaksud dengan memuliakan? Apa yang dimaksud dengan memberikan penghormatan? Wasyaraf, dan apa yang dimaksud dengan kemuliaan itu sendiri. Famin ma'ani al-ikram at-ta'zim. Di antara makna ikram itu adalah ta'zim. Jadi ta'zim itu adalah salah satu makna yang terkandung di dalam ikram. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia memuliakan itu sama artinya dengan mengagungkan. Wa min ma'ani syarafi al-'uluwu wal majd. Di antara makna kemuliaan itu adalah ketinggian derajat dan al-majd, yaitu kemuliaan. Wa la yatasharrafu al-insanu illa bil Islam. Dan seorang manusia itu tidak akan mencapai kemuliaan kecuali apabila dia beragama Islam. Wa adabihi, dan beradab dengan adab-adab Islam. Wattaqwa, dan juga dengan taqwa. Wasabiliha, dan juga dengan jalan menuju taqwa. Apa itu jalan menuju taqwa? Al-ilmu wal amal. Jadi kita berilmu kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita mencari ilmu agama, terutama yang daruri, terutama yang fardhu ain, kemudian setelah itu kita amalkan. Itu adalah jalan menuju taqwa. Seseorang tidak akan dikatakan mulia apabila dia bukan orang yang beragama Islam, tidak beradab dengan adab-adab Islam, bukan orang yang bertakwa, dan juga tidak menempuh jalan menuju takwa, yaitu al-ilm wal amal. Tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Ada tambahan satu lagi, yaitu ta'lim. Ini lebih bagus lagi. Jadi jalan yang kita tempuh, yang ditempuh oleh para ulama kita terdahulu dari masa ke masa adalah jalan ilmun wa amalun wa ta'lim. Kita belajar ilmu agama, kemudian setelah itu kita amalkan ilmu agama yang kita pelajari, kemudian setelah itu kita ajarkan ilmu yang kita pelajari kepada sebanyak-banyaknya orang. Dengan inilah kita menjadi orang yang mulia. Tanpa ini kita tidak disebut sebagai orang yang mulia. Setinggi apapun derajat status sosial seseorang, setinggi apapun dia mencapai jabatan tertentu di pemerintahan, kalau tidak dibarengi dengan ilmun wa amal, tidak dibarengi dengan ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama yang dipelajari, maka dia tidak disebut sebagai orang yang mulia. Sekaya apapun seseorang, maka dia tidak disebut sebagai orang yang mulia selama dia tidak mempelajari ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Walihada, dan oleh karena inilah, qala Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu fima rawahu al-Hakim. Oleh karena itu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab al-Khalifah ar-Rashid al-Thani, khalifah yang rasyid termasuk al-Khulafa ar-Rashidun,
dan beliau adalah khalifah yang kedua. Beliau pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Beliau mengatakan, inna kunna adzalla qaumin. Kami dulu adalah kaum yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam. Kemudian kami masuk Islam, maka Allah memuliakan kami dengan sebab kami masuk ke dalam agama Islam. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ. Maka seandainya kami mencari kemuliaan pada selain Islam, أَذَلَّنَا اللَّهُ, maka kami akan dihinakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan sejati adalah dengan beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, seganteng apapun, secantik apapun, sebagus apapun fisiknya, setampan apapun dia, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya di pemerintahan, setinggi apapun status sosialnya, tanpa status sebagai seorang muslim, maka dia bukanlah orang yang mulia. Jadi kemuliaan sejati, kemuliaan hakiki itu hanya bisa didapat dengan beragama Islam. Wa qala al-Imam Abdullah al-Harari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, laisa asy-syarafu syarafal mal. Kemuliaan sejati itu bukanlah kemuliaan yang didapat dengan harta. Asy-syarafu syarafuddin. Kemuliaan hakiki, kemuliaan sejati itu hanya bisa didapat dengan agama, yaitu agama Islam. Satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya agama yang dibawa tidak hanya oleh Rasulullah tapi oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama, Nabi Agung Adam alaihissalam, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi muqaddami ahli syarafi al-ulama, dan pimpinan orang-orang yang memiliki kemuliaan itu adalah al-ulama, para ulama. Fala yakhfa 'ala dhi 'aqlin salim. Maka tidak samar, ya, tidak diragukan lagi 'ala dhi 'aqlin salim, bagi setiap orang yang memiliki akal sehat, anna lil ilmi wal ulama makanatan fid din, bahwa ilmu dan ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama, wa fadlan kabiran la yunkar, dan memiliki keutamaan yang besar. Tidak ada siapapun yang mengingkari hal itu. Faqad ja'at nususu asy-syari'ati mutawafiratan muta'adidatan tu'azzizu min makanatihim. Jadi banyak sekali nas syariat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang banyak sekali, mutawafirah, banyak sekali, muta'adidah, yang saling menguatkan satu sama lain, yang semuanya itu ya mengandung pemuliaan terhadap derajat para ulama. Jadi semua nas-nas syariat yang menyebut ilmu dan ulama, ya, itu semuanya menjelaskan kepada kita betapa ilmu dan ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Qala ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, mengabarkan kepada kita semuanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang disembah dengan benar. Wal malaikatu, para malaikat juga menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan para ulama juga menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Qa'iman bil qist, qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Azizul Hakim. Al-Aziz Al-Hakim.
Al-Aziz itu artinya adalah zat yang al-qawi alladzi la yughlab. Jadi zat yang maha kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itu Al-Aziz. Sedangkan Al-Hakim adalah Al-Muhkim li khalqil asya'i kama syaa. Al-Muhkimu li khalqil asya'i kama syaa. Li'annahu ta'ala 'alimun bi'awaqibil umur. Jadi Al-Hakim yang biasa diartikan dalam bahasa Indonesia maha bijaksana, itu arti rincinya, arti detailnya sesuai dengan apa yang dikatakan dan ditafsirkan oleh para ulama adalah Al-Muhkimu li khalqil asya' kama syaa. Zat yang maha menciptakan segala sesuatu secara sempurna. Kama syaa, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Li'annahu ta'ala 'alimun bi'awaqibil umur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui akibat dari setiap perkara. Nah, ayat yang kita baca tadi, surat Al-Imran, yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya betapa para ulama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan begini, mengomentari ayat ini. Fi hadhihi al-ayati dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama'i wa fadlihim. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas atas keutamaan ilmu dan kemuliaan para ulama serta keutamaan para ulama. Kenapa? Beliau melanjutkan, Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi melanjutkan, fa innahu law kana ahadun asyrafa minal ulama laqaranahumullahu bismihi wasmi malaikatihi kama qarana ismal ulama. Beliau mengatakan, karena kalau seandainya ada seseorang yang lebih mulia daripada para ulama, maka niscaya Allah akan menyebut mereka sebagaimana Allah menyebut nama malaikat dan nama para ulama dalam satu rangkaian dengan namanya di dalam ayat ini. Jadi Al-Qurtubi dan juga para ulama yang lain ingin menjelaskan kepada kita bahwa saking tingginya derajat para ulama sampai-sampai Allah menyebut namanya, kemudian menyebut nama malaikat dan kemudian menyebut nama dan kemudian menyebut para ulama dalam satu rangkaian ayat. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat para ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, disebut dalam satu rangkaian ayat. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat para ulama. Wa muradul Qurtubi, dan yang dimaksud oleh Al-Qurtubi, annal ulama al-atqiya asyrafu wa afdalu min 'ammatin nas. Yang dimaksud Al-Qurtubi dengan ulama ini adalah ulama yang orang-orang berilmu yang atqiya, yang mengamalkan ilmunya, yang bertakwa, yang melakukan semua kewajiban sesuai dengan apa yang dipelajari dan meninggalkan semua yang diharamkan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Jadi bukan semata-mata orang yang berilmu, tetapi orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ini yang dipuji dengan pujian setinggi langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibarengkan penyebutannya di dalam satu rangkaian bersama penyebutan nama Allah dan nama malaikat di dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi kata yang dimaksud dengan Al-Qurtubi dengan ulama di sini adalah para ulama yang atqiya, para ulama yang bertakwa. Itu mereka adalah orang-orang yang asyrafu wa afdalu min 'ammatin nas. Mereka adalah orang-orang yang lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan umumnya manusia, dengan manusia-manusia yang tidak berilmu. Fayakfihim syarafan anna Allah rafa'a min sya'nihim fahum ahlu khasyatihi min baini khalqihi. Qala ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Surat Fatir. Jadi kemuliaan para ulama ini juga dikarenakan mereka adalah orang-orang yang
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat di dalam surat Fatir tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, tidaklah takut kepada Allah dari hamba-hambanya kecuali melainkan para ulama. Jadi para ulama lah, orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah, sehingga kemudian mereka melaksanakan kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, sehingga pada akhirnya mereka mencapai derajat sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aba syar'u at-taswiyata bainahum wa bainal jahalah. Kemudian syariat, ya, nas syariat baik Al-Quran maupun hadis ini jelas membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, membedakan antara ulama dengan orang-orang awam, membedakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui ilmu agama. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wa rafa'ahumullahu darajatin faqala subhanahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat langganan kita semuanya sudah hafal. Ya, langganan kita sebut di berbagai kesempatan, di berbagai majalis. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kalian lakukan. Al-khabir itu artinya adalah al-muttali' ala haqiqatil asya', yang maha mengetahui hakikat segala sesuatu. Fala takhfa 'ala Allahi khafiyah. Semua yang terjadi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun yang terjadi di alam ini kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'alimun bil kulliyati wal juz'iyat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun secara terperinci. Jadi nggak boleh kita mengatakan, ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, Allah hanya mengetahui apapun yang terjadi di alam ini secara global. Allah tidak mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ini klaim sebagian orang. Ini yang dikatakan oleh sebagian orang. Ya, ini nggak benar. Jadi akidah ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa Allah maha mengetahui segala yang terjadi di alam ini, al-kulliyat wal juz'iyat, baik secara global maupun secara terperinci. Allah maha mengetahui berapa jumlah rambut di kepala kita. Allah maha mengetahui berapa kali jantung kita berdetak dalam setiap hari. Allah maha mengetahui berapa kali kita mengedipkan mata dalam sehari semalam. Allah maha mengetahui berapa huruf yang meluncur dari bibir, dari mulut kita setiap hari. Ya, tidak hanya 1-2 orang, tetapi seluruh orang yang ada di dunia, berapa huruf, berapa kata, berapa kalimat, berapa kali dia mengatakan sesuatu dalam sehari semalam. Allah mengetahui itu semuanya secara rinci. Allah maha mengetahui berapa dedaunan yang gugur dari seluruh pohon yang ada di seluruh dunia. Allah maha mengetahui berapa liter air yang ada di lautan, di samudra, di seluruh dunia. Allah maha mengetahui itu semuanya secara rinci. Wa warada fis sunnati, dan telah disebutkan di dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yatlubu fihi ilman, di mana dia bertujuan untuk mencari ilmu agama, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya
kepada para ahli ilmu, kepada para pelajar ilmu, ridon, sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para pencari ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, dan sesungguhnya orang yang alim itu akan akan dimintakan ampunan dosa oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit itu siapa? Penduduk langit adalah para malaikat. Jadi bukan Allah. Penduduk langit itu adalah malaikat. Wal hitanu fi jawfil ma', dan juga akan dimintakan ampunan dosa oleh ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini adalah keutamaan orang yang berilmu, keutamaan para ulama. Para malaikat akan memintakan ampunan dosa kepada Allah bagi mereka, sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini, juga akan memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk mereka, untuk para ulama, untuk orang-orang yang berilmu, juga untuk para pencari ilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang abid, atas orang yang ahli ibadah. Jadi perbandingan di sini maksudnya adalah antara orang yang berilmu yang betul-betul mengamalkan ilmunya dengan orang yang beribadah sesuai dengan ilmu. Jadi perbandingannya adalah antara, sekali lagi, orang yang alim, amil bi'ilmihi, orang yang alim, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, dengan orang yang ahli ibadah yang berdasarkan ilmu. Jadi perbandingannya bukan antara orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya dengan orang yang ahli ibadah yang tidak didasarkan pada ilmu. Perbandingannya bukan itu. Jadi yang diperbandingkan oleh Rasulullah di sini adalah antara orang yang berilmu yang betul-betul mengamalkan ilmunya dengan antara dia dengan orang yang ahli ibadah dan ibadahnya berdasarkan ilmu. Itu seperti apa? Ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, adalah seperti perbandingan keutamaan bulan pada malam tanggal 15 bulan Hijriah, yaitu bulan purnama, 'ala sa'iril kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang yang ada. Jadi kita lihat bulan purnama itu jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit, maka dia adalah sesuatu yang paling bersinar di antara semuanya. Begitulah perbandingan antara al-alim 'ala al-'abid, ya. Perbandingan antara fadlul alim 'ala al-'abid, perbandingan antara keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan orang yang ahli ibadah yang didasarkan pada ilmu. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihaddzin wafir, barang siapa yang mengambil bagian ini, maka sungguh dia telah memperoleh keuntungan yang besar, memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah yang beribadah berdasarkan ilmu, itu apa kata Rasulullah? Kafadli ala adnakum, bagaikan keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya pasti dia akan melakukan
ta'lim. Pasti dia akan mengajarkan ilmu kepada sebanyak-banyaknya orang. Pasti dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kebermanfaatan orang yang berilmu itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kebermanfaatan orang yang berilmu itu juga meluas kepada orang-orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah? Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu, yang betul-betul mengamalkan ilmunya, artinya dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik, mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, mencegah orang lain dari perbuatan maksiat, ya, melakukan islah an-nas, melakukan perbaikan-perbaikan di tengah umat. Maka keutamaan orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dibandingkan dengan abid. Abid di sini maksudnya adalah apa? Orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya didasarkan pada ilmu, itu seperti perbandingan keutamaan Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara kita. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang merupakan kabar gembira bagi kita semuanya yang menempuh jalan ilmu. Sekali lagi saya mengingatkan mengenai slogan atau syiar yang biasa disampaikan oleh masyayikh kita, bahwa tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan yang seharusnya kita tempuh adalah berilmu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, kemudian mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi kebermanfaatan orang yang berilmu itu meluas kepada orang lain. Sedangkan kebermanfaatan orang yang ahli ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia ibadah bagus, ya, ibadah berdasarkan ilmu, bukan ibadah yang tidak didasarkan pada ilmu. Dia telah belajar ilmu agama yang daruri, kemudian memperbanyak ibadah, hanya ibadah saja, tetapi tidak mau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya, ini manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, betul-betul mengamalkan ilmunya, maka dia pasti akan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, karena zakat ilmu itu adalah diajarkan kepada orang lain. Sebagaimana harta itu ada zakatnya, ilmu itu juga ada zakatnya, kata para ulama. Zakatul ilmi an yu'allam. Jadi zakat ilmu itu adalah diajarkan kepada orang lain, ditunaikan kepada orang lain.